Seorang wanita di pulau terpencil demi bisa makan daging ikan, bahkan berniat menukar tubuhnya sendiri. Tapi ingat suaminya pelit, dia batal menukar tubuhnya. Ternyata, pemuda di belakangnya lama mengincarnya. Usai dijanjikan, barulah wanita itu berani melahap daging ikannya. Selesai makan, pemuda itu turut memberi air kelapa untuk diminum. Saat hendak pergi, wanita itu mencium mesra pemuda itu. Ia semula mengira semuanya berjalan sempurna, namun tanpa disadari, celahnya segera terbongkar. Di perkemahan, wanita itu masih makan ikan, tapi tiba-tiba melihat suaminya pulang melaut. Agar tak curiga, ia melahap sisa ikannya, menyembunyikan tusuk kayu ke pasir, dan berpura-pura tenang menyambutnya. Suami pamer tangkapannya, 2 ikan kecil. Untuk merayakan hasil itu, ia ingin merokok. Namun, saat mengambil kayu dekat api untuk menyalakan rokok, ia melihat sisa daging ikan di tongkat itu. Istrinya berdalih itu sisa beberapa hari lalu. Namun, suami tak tertipu. Jelas itu sisa makanan baru. Melihat senyum cerah pemuda itu, si pria sadar istrinya telah digoda. Dengan marah, ia melabraknya. Tak disangka, pemuda itu malah mengaku, mengejeknya pecundang, dan menyebut istrinya butuh pria lain untuk merawatnya. Marah, pria itu menendang ikan bakar si pemuda hingga terbalik. Tak mau kalah, pemuda itu membalas dengan memukulinya pakai tongkat kayu. Hubungan keduanya pun hancur, dan mereka mulai bertarung. Dalam amarahnya, si pemuda mengambil tombak ikan, lalu mengancam pria itu untuk pergi atau nyawanya melayang. Melihat itu, sang pria memberi kode agar istrinya memberikan pisau, namun sang istri malah menyembunyikan pisau di balik punggung dan enggan memberikannya. Istrinya malah bela orang lain, dia pun pergi kesal. Demi balas dendam, dia langsung ambil ikan bakar pemuda itu. Silakan saja, ambil saja. Tapi di perkemahan, pria itu makin kesal. Demi balas dendam, saat pemuda itu tertidur pulas, ia mencuri kacamata selamnya lalu pergi menangkap ikan. Ia merasa senang membayangkan pemuda itu bakal marah besar saat sadar kacamatanya hilang. Namun tanpa disadari, justru karena tindakannya itu, pemuda tersebut malah mendapat kesempatan untuk membalas. Saat terbangun, ia melihat wanita itu mendekat. Ia datang minta maaf atas perbuatan suaminya kemarin. Melihat itikat baiknya, pemuda itu tak mempermasalahkannya. Tapi saat menoleh, kacamata selamnya sudah hilang. Sambil berkata begitu, ia mengambil tombaknya, bersiap ke laut untuk menghajarnya. Demi mencegah bahaya, wanita itu buru-buru menghentikannya. Namun karena itu, si pemuda beralih menyerang dan langsung menerjang ke arah wanita tersebut. Saat sudah tenang, wanita itu tak menyalahkan pemuda tersebut, tapi memohon agar pemuda itu tak membocorkannya. Melihat itu, si pemuda ingin wanita itu meninggalkan pasangannya, tapi ditolak tegas. Sebab suaminya konglomerat kaya, dan ia berharap setelah kabur dari pulau, bisa kembali jadi nyonya kaya. Meski sering mengecewakan suaminya, ia yakin rahasianya aman. Tak lama, pria itu berenang kembali, dan dengan sombong melemparkan kacamata ke si pemuda. Namun ketika melihat pemuda itu sama sekali tidak marah, pria tersebut memang merasa sedikit heran, tapi ia juga tidak terlalu memikirkannya. Setibanya di perkemahan, ia mulai memamerkan hasil tangkapannya kepada istrinya. Melihat tatapan istrinya yang menghindar, pria itu merasa ada yang tidak beres. Ditambah wajah puas si pemuda, ia merasa dikhianati. Ia pun mendesak istrinya mengaku apa yang terjadi saat ia melaut. Menghadapi pertanyaan suaminya, wanita itu akhirnya terpaksa jujur. Mendengar itu, pria itu merasa hancur. Sangat marah, ia langsung menyeret istrinya ke hadapan pemuda itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Dia pun bersumpah membalas mereka, tapi kini, dia harus bertahan hidup di pulau terpencil ini. Prioritasnya sekarang adalah mencari makan. Pria itu mencari bahan di hutan. Setelah terkumpul, ia memecah botol kaca dan menghaluskan dasarnya. Ia memanaskan botol plastik, lalu menanamkan kaca tadi ke mulutnya. Badan botol dibelah 2 dan tepinya dibungkus ban bekas. Kacamata selam pun jadi. Ia segera menyelam dan usahanya berhasil. Pemandangan bawah air jadi jelas. Ia berharap bisa makan enak, tapi malah menemukan perahu terbengkalai di dasar laut. Meski berlubang besar, perahu ini masih bisa dipakai jika ditambal. Ia pun tak lagi ingin memancing. Terbayang bisa pergi dari sini. Ia merasa bertenaga dan dengan tekad kuat berhasil menyeret perahunya ke pantai. Pasangan di pantai yang melihatnya langsung mendekat untuk membantu, namun ditolak keras dan dilarang mendekat olehnya. Wanita itu marah, menganggap suaminya pelit meski ia pernah berkhianat. Padahal, bekerja sama kabur dari pulau ini paling penting. Melihat suaminya tak bergeming, mereka pun pergi dengan kecewa. Besoknya, pria itu terus memperbaiki kapal karam. Namun, kedua orang di sana juga mulai bergerak. Melihat perahu suaminya hampir selesai, si wanita punya ide. Mereka bisa mencuri perahu itu saat suaminya melaut, agar dia benar-benar terjebak di pulau ini. Yakin rencananya berhasil, besoknya si pemuda mengawasi pria itu saat mengolah ikan. Saat pria itu melaut, dia tahu inilah waktunya. Dia memanggil si wanita, membuang barang pria itu ke perahu, lalu mendorongnya ke laut. Saat pria itu mengejar, mereka sudah kabur, meninggalkannya sendirian di pulau itu untuk bertahan hidup. Namun anehnya, pria yang tadi masih marah-marah itu tiba-tiba memperlihatkan senyuman aneh di wajahnya. Perahu itu belum diperbaiki karena dia sengaja ingin pasangan selingkuh itu mati di laut. Benar saja, tak lama kemudian, mereka sadar perahu mulai bocor. Mereka mencoba menutup lubang tempat air masuk, namun semua itu sia-sia. Hanya dalam beberapa menit, perahu kecil itu pun benar-benar tenggelam ke laut. Terpaksa, keduanya berenang sekuat tenaga ke pulau terpencil. Pria itu santai menonton, namun tak disangka, kedua orang itu ternyata berhasil sampai kembali.
Untung si pemuda sudah lelah dan bukan tandingannya. Ia ambil tombak dan dekati lawannya. Sang istri mencegah tapi didorong jatuh. Pemuda itu lari, namun ia tertusuk lemparan tombak pria itu. Untungnya, di saat kritis, wanita itu segera menerjang dan menjatuhkan suaminya, sehingga pemuda itu berhasil selamat dari maut. Namun pria itu sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Menjelang malam, ia mengikat istrinya di tiang sebagai umpan, berniat memancing pemuda itu keluar dan membunuhnya. Pria yang merasa sudah pasti menang itu dengan sombong, mulai memamerkan dirinya di depan wanita itu, tanpa menyadari bahwa pemuda tersebut diam-diam sudah mengitari dan berada di belakangnya. Di detik berikutnya, saat bertarung sengit, tiba-tiba pemuda itu mendorong pria itu ke api. Lalu, wanita itu pun lepas dan ikut melarikan diri ke hutan. Tak tinggal diam, pria itu mengejar bersenjata. Namun saat mengejar, keduanya raib. Saat kehilangan jejak, darah menetes dari pohon, ternyata mereka bersembunyi di sana. Pria itu langsung melempar tombak, dan saat menghindar, si pemuda jatuh. Melihat si pemuda sudah tak berdaya lagi, pria itu mengeluarkan pisau dan bersiap untuk menghabisinya. Istrinya melompat dari pohon, memeluk pria itu dan bergulat. Saat bertarung, si pemuda hendak menyerang dengan batu, namun ia sesak napas, lalu jatuh tertusuk tombak. Pertikaian berakhir. Akhirnya, pasutri itu saling memaafkan, dan hidup bahagia di pulau ini. Lama berlalu, sebuah kapal nelayan tak sengaja tiba, dan menemukan wanita di gubuk jerami. Tahu wanita itu butuh bantuan, nelayan siap membawanya. Sebelum berangkat, ia mencuri korek suaminya, naik ke kapal, dan menikmati makanan dengan puas. Saat itu, suaminya muncul di permukaan dan melihat kapal nelayan mendekat. Mengira akan diselamatkan, ia melambai gembira agar istrinya segera menjemputnya. Tak disangka, sang istri justru memilih untuk tetap diam, bahkan mengeluarkan korek api milik suaminya. Barulah saat itu pria itu sadar, istrinya yang kejam telah meninggalkannya. Tak berdaya, ia menatap kapal nelayan menjauh penuh harap. Tanpa korek apinya, pria itu hidup layaknya manusia liar di pulau terpencil itu.